Selamat datang, ikuti saya sebagai Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi untuk memulai, ketika Anda menyalakan tablet Anda untuk pertama kalinya, Anda akan disambut dengan layar seperti ini di sini. Sekarang kita hanya punya satu pilihan, yaitu klik panah, dan di bagian pilih bahasa Anda perlu mencari bahasa yang diinginkan dari daftar yang sangat banyak. Pada dasarnya hampir semua bahasa bisa Anda pilih. Untuk saya sendiri sudah otomatis memilih bahasa Inggris, tapi jangan sampai saya dianggap sebagai warga negara Inggris atau seseorang yang tinggal di sana, jadi saya akan mencari bahasa Inggris yang bukan dari Inggris. Nah, ini dia Australia, atau sebenarnya tahu tidak, India terdengar lebih baik. Pada titik ini, India mungkin benar-benar tanah kebebasan, tidak seperti Inggris. Oke, lanjut, tahu tidak? Saya juga bisa tinggal di India, saya tidak peduli. Sekitar 30% orang melakukan itu ya. Tapi saya akan menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Jika Anda ingin mendapatkan hak konsumen terbaik, Anda mungkin ingin memilih wilayah yang berada di Uni Eropa, karena ini pada dasarnya akan memaksa perusahaan untuk mematuhi aturan kita, atau setidaknya secara teori seharusnya begitu. Saya sendiri sebenarnya belum pernah memeriksanya karena saat ini kita belum punya apapun untuk dicek. Tapi begitu Apple akhirnya mematuhi apa yang dipaksakan oleh Uni Eropa kepada mereka, saya akan benar-benar bisa memeriksanya. Saat ini mereka hanya bertingkah seperti anak kecil yang merengek dan menendang, mencoba menerima denda sebanyak-banyaknya sampai akhirnya mereka menyerah dan patuh, atau Uni Eropa akan mengusir mereka dari Eropa. Jadi pada saat itu saya akan bisa memeriksa apakah ini benar-benar berpengaruh. Tapi bagaimanapun juga, untuk saat ini saya akan berasumsi bahwa ini memang berpengaruh, jadi saya bisa mencari sesuatu seperti Polandia. Nah, itu dia, tempat yang sempurna. Selanjutnya, kita punya syarat dan ketentuan. Kita juga punya perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Sekarang kamu bisa mengetuk masing-masing hal yang ribet ini dan melihat apa yang kamu setujui, lalu cukup centang kotak di bagian bawah sini. Atau kamu bisa seperti saya yang tidak pernah membaca satu kata pun dan tetap menyetujuinya. Bukan seolah-olah perangkat-perangkat ini punya keamanan, privasi, atau hal semacam itu. Jadi saya benar-benar tidak peduli sama sekali dengan omong kosong apapun yang mereka klaim di dokumen hukum mereka. Oke, lanjut. Sekarang kita punya opsi pengaturan menggunakan perangkat lain. Sekarang biar saya ambil perangkat lain dulu. Kamu bisa lihat di perangkatmu, seharusnya akan muncul pop-up seperti ini dengan asumsi perangkat itu punya akun Google. Di sini kamu bisa pilih pengaturan, dan ini akan menyalin akun Google yang sudah masuk di perangkat yang baru saja saya ambil. Akun itu akan dipindahkan ke sini. Bersamaan dengan itu, pada dasarnya semua data yang ada di akun Google tersebut, seperti kontak, aplikasi yang sudah diunduh dan sebagainya juga akan ikut dipindahkan. Tapi perlu diingat, ini hanya terbatas pada data yang bisa diambil oleh Google. Untuk dokumen atau file lain, ya itu tanggung jawab kamu sendiri untuk memindahkannya, karena jelas Google tidak akan mengunduh file-file itu. Selain itu, aplikasi yang kamu unduh di luar Play Store juga tidak termasuk dalam proses ini. Jadi intinya, data apapun yang bisa disimpan Google bisa dipindahkan, tapi data yang tidak mereka simpan atau memang tidak ada cara untuk menyimpannya karena berasal dari sumber lain, ya data itu tidak akan ikut dipindahkan lewat sistem transfer ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian sambungkan ke jaringan, dan semua jaringan Wi-Fi kita akan muncul. Sekarang langkah ini sifatnya optional, kamu tidak perlu melakukannya, kita sebenarnya bisa melewatinya. Lalu kita masuk ke pengaturan kunci layar. Jadi saya ingin menekankan, biasanya akan muncul pop-up ketika kamu memilih untuk tidak terhubung ke jaringan, yang memberitahukan bahwa kamu tidak akan bisa masuk ke akun Google, tanggal dan waktu tidak akan diatur secara otomatis, dan kamu tidak akan bisa memulihkan data dari, sebenarnya, sepertinya saya baru saja menyebutkan itu. Jadi tidak ada pencadangan, pemulihan, tidak ada tanggal dan waktu, dan tidak ada pembaruan perangkat lunak, begitu saja. Jadi itulah 3 hal berbeda yang biasanya muncul sebagai pop-up ketika kamu memilih untuk melewati ini. Di sini kita tidak mendapatkan itu sama sekali. Tapi mari kita lanjutkan. Kita punya kunci layar dan ada 2 cara berbeda untuk melindungi perangkat kita. Kita punya kunci layar yang terdiri dari PIN, pola, atau kata sandi, dan kita juga punya face unlock.
Sekarang, untuk face unlock, kamu juga akan dipaksa memilih kunci layar karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan, dan pada saat tabletmu tiba-tiba ngambek dan tidak mengenalimu, mungkin karena kamu memutuskan untuk potong rambut atau entah karena alasan lain, kamu akan tetap bisa membuka perangkatmu dengan PIN, pola, atau kata sandi, yang jelas tidak akan berubah hanya karena keinginan perangkat. Saya juga bisa memilih untuk tidak melindungi perangkatmu sama sekali. Biasanya saya tidak akan merekomendasikan ini, tapi karena ini tablet, menurut saya ini sedikit kurang penting. Biasanya kamu tidak menyimpan informasi yang sangat pribadi di tablet, jadi kalau kamu seperti saya, mungkin kamu hanya akan nonton Netflix seharian atau apalah, nonton YouTube. Jadi perlindungan di sini tidak sepenting di ponsel, tapi ponselmu sebaiknya benar-benar kamu lindungi. Sekarang kita lanjut ke layanan Google. Di sini kita punya layanan seperti penggunaan lokasi, mengizinkan pemindaian, dan mengirim data pengguna serta diagnostik. Sebenarnya semua ini pada dasarnya hanyalah semacam spyware. Kamu bisa mematikannya dan pada kenyataannya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ada juga masalah lain, yaitu beberapa aplikasi tertentu memerlukan lokasi. Jadi, jika kamu mematikannya saat mencoba membuka aplikasi tersebut, mereka akan memberitahu bahwa mereka tidak akan berfungsi sampai kamu mengaktifkan fitur ini karena mereka perlu tahu di mana lokasimu. Untuk alasan apa? Saya juga nggak tahu. Jadi, ya, semoga beruntung kalau kamu ingin tetap, ya, anonim, katakanlah begitu. Pada titik ini, itu sebenarnya tidak mungkin, atau sebentar lagi juga tidak akan mungkin. Bagaimanapun, saya juga ingin menekankan bahwa bagi orang-orang yang sangat menghargai privasi mereka, jelas Android bukanlah pilihan yang tepat. Tapi mematikan fitur-fitur ini sebenarnya sama sekali tidak berarti apa-apa. Dan untuk memberi kamu contoh, jika kamu mengaktifkan mode pesawat, setidaknya di ponsel saya sebagai contoh, saya tidak... Seharusnya di sini juga ada, tapi saya hanya... Itulah yang dilakukan fitur itu. Jadi mode pesawat seharusnya mematikan hampir semua hal seperti Wi-Fi, data seluler, Bluetooth, dan sebagainya, kan? Dan bahkan jika kamu mematikan semua itu, lalu membawa perangkat itu bersamamu, ya perangkat itu masih tahu persis di mana kamu berada. Sekarang kamu mungkin sudah menonaktifkan penggunaan lokasi dan pemindaian serta mengirim data pengguna dan data anonim. Jadi, pertama, perangkat seharusnya tidak mengirimkan data tentang di mana kamu berada. Kedua, seharusnya perangkat itu tidak tahu di mana kamu berada. Tapi, itu hanya berlaku untuk hal-hal seperti Wi-Fi dan GPS di pengaturan lokasi. Itu tidak berlaku misalnya untuk sinyal Bluetooth dan gelombang radio, sebagai contoh. Yang berarti perangkat sialan itu masih tahu persis di mana kamu berada. Dan ini hanyalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai pedoman umum bagi Google untuk mungkin dipertimbangkan untuk diikuti. Lalu mereka bisa saja berkata, ya oke, kami semua sedang mempertimbangkan, kami sudah selesai mempertimbangkan, kami akan melakukannya. Jadi kita hidup di dunia di mana data adalah uang. Jangan pernah berpikir bahwa tombol ini akan mencegah perusahaan yang berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin. Mereka akan berkata, oh, kamu tahu apa? Oke, sepertinya kami tidak akan mengumpulkan dan menjual data ini. Jadi ya, anggap saja itu dengan sedikit skeptis. Ada alasan mengapa, misalnya, penjahat yang membawa ponsel mereka, meskipun mereka sudah mencabut kartu SIM dan mematikan semuanya, tetap bisa ditemukan karena ponsel mereka. Jadi, lanjut, kita punya pengaturan dasar. Di sini kita punya lagi-lagi lokasi. Pembaruan sistem otomatis, kirim data pengguna, dan diagnostik. Sekarang ini berasal dari Xiaomi. Jadi setidaknya saya sudah membahas yang dari Google yang kita lihat di halaman sebelumnya. Ini dari Xiaomi dan berikut beberapa hal lain yang benar-benar tidak berguna. Salah satunya, yang paling parah adalah iklan yang dipersonalisasi ini. Sekarang sebelum saya mematikannya, saya hanya ingin menyoroti hal ini. Oh, lihat, saya bisa mematikan lokasi. Saya bisa mematikan pembaruan otomatis dan juga pengiriman data pengguna, diagnostik, atau program pengalaman. Apa terjadi jika mencoba menonaktifkan personalisasi? Oh, wah. Apakah kamu? Wah, apakah Anda yakin ingin melakukan itu? Ini adalah pilihan yang sangat bagus yang pada dasarnya akan memata-matai Anda. Kami akan mendengarkan apa yang Anda bicarakan dan memeriksa apa yang Anda tulis. Jadi kami bisa memberikan iklan yang relevan berdasarkan itu karena privasi Anda tidak enyahlah. Jadi ya, matikan saja sampah itu segera. Tidak ada alasan mengapa Anda harus memberikan data ini.
Dan pendapat saya tentang hal ini adalah, mereka pada dasarnya mengumpulkan data Anda agar bisa menjualnya dan mendapatkan uang dari situ. Kenapa Anda mau memberikan sesuatu secara gratis padahal orang lain mengambil untung dari itu? Jika mereka ingin mengambil untung dari itu, Anda juga seharusnya mendapatkan bagian karena itu adalah data Anda sendiri. Jadi matikan ini dan kecuali perusahaan benar-benar memutuskan untuk berbagi keuntungan itu, jangan pernah menyalakannya lagi. Dan saya juga akan mematikan itu dan ini dan ini. Ngomong-ngomong, satu hal lagi, pembaruan sistem otomatis. Ini pertama kalinya saya akan menyebutkan ini, tapi mematikan fitur itu jelas akan mencegah perangkat Anda diperbarui. Tapi ini hanya berlaku untuk hal-hal seperti Android. Sekarang, jika Anda mengikuti perkembangan Android saat ini, Anda mungkin sudah mendengar bahwa Google ingin menerapkan omong kosong ini, di mana mereka akan mencegah Anda menginstal aplikasi dari sumber pihak ketiga, aplikasi yang tidak ditandatangani. Sekarang klaim mereka adalah, ya, kami melakukan itu karena kami sangat baik. Dan karena ada begitu banyak malware di aplikasi-aplikasi, kami hanya berusaha melindungi Anda dari hal itu. Dan biasanya, ketika Anda mencoba menginstal sebuah aplikasi, Anda akan mendapatkan pop-up bahwa ini adalah aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Dan untuk menginstalnya, Anda perlu mengaktifkan kemampuan untuk menginstal dari sumber yang tidak dikenal. Tapi itu saja tidak cukup. Sekarang, ada alasan-alasan omong kosong bahwa ini demi privasi Anda, bukan privasi, tapi demi keamanan Anda, karena ada malware. Tapi jujur saja, itu omong kosong. Tidak ada yang percaya. Karena kalau itu memang benar, mereka seharusnya mulai dari lingkungan mereka sendiri dulu. Toko aplikasi mereka penuh dengan sampah. Dan mungkin sebaiknya mereka membersihkan itu dulu sebelum mengklaim omong kosong seperti, oh kami melakukan ini demi keamanan Anda karena ada begitu banyak. Bersihkan toko kalian sendiri dulu lalu diamlah. Jadi itu satu hal. Dan nomor dua, mereka kemudian membuat pernyataan lanjutan karena marah bahwa hal ini tidak akan mencegah Anda menginstal aplikasi pihak ketiga. Benarkah? Benarkah? Apakah Anda mengizinkan saya memasang Revenge atau CloudStream? Karena sejauh yang saya tahu dari pernyataan Anda sendiri, aplikasi ini perlu ditandatangani. Dan cukup mengejutkan, untuk tujuan keamanan Google akan mendapat untung dari situ. Karena tentu saja mereka akan melakukannya. Jadi lucu saja, mereka melindungi Anda sambil menghasilkan lebih banyak uang. Dan itu pada dasarnya dirancang untuk memaksa aplikasi-aplikasi yang tidak mereka inginkan agar tidak pernah disertifikasi, dan jika mereka ingin, mereka harus membayar Google agar bisa ditandatangani. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa menginstalnya, jadi jangan percaya apapun yang Google coba jual, semua omong kosong ini hanya demi keuntungan dan mengorbankan keamanan Anda. Mereka bilang ingin memberikan Anda keamanan dari malware, entahlah, Anda bisa saja menerapkan hal seperti antivirus, ide yang gila, tapi ya sudahlah, lanjut. Oh, masih ada lagi. Xiaomi, terserahlah. Kamu bisa cek sendiri bagian-bagian ini. Selanjutnya, kita punya opsi untuk mengaktifkan kontrol orang tua. Ini sepenuhnya terserah kamu. Udah jelas maksudnya, jadi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Sekarang lanjut, kita masuk ke pengaturan font. Kita hanya punya dua pilihan, jadi tidak banyak. Dan keduanya sangat mirip dari segi tampilan. Perbedaannya hanya pada ukuran dan jaraknya saja. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Entah kenapa yang lebih besar justru direkomendasikan. Saya abaikan saja itu. Selanjutnya, ada pengaturan gestur. Secara default, sistem akan membuatmu menggunakan gestur. Sistem juga memberitahu cara menggunakannya lewat beberapa gambar atau animasi. Lalu saat kamu tekan berikutnya, sebenarnya kamu punya opsi untuk mengubahnya jika tidak ingin menggunakan gestur. Setidaknya menurut saya begitu, benar kan? Atau saya melewatkan sebuah tombol yang ada di sana? Sepertinya saya memang melewatkan sebuah tombol dan saya tidak bisa kembali. Jadi mungkin ada sebuah tombol biru di suatu tempat yang memberitahumu sesuatu tentang navigasi. Kamu bisa mengetuknya lalu mengubahnya ke tombol jika ingin menggunakan itu. Karena perangkat ini memang punya navigasi dengan tombol, kalau memang tidak ada di halaman itu, saya tadi langsung ke halaman berikutnya. Jadi bisakah saya kembali? Tidak, saya tidak bisa. Jadi jika memang tidak ada yang seperti itu, kamu bisa masuk ke pengaturan tampilan, dan di bagian tampilan kamu akan menemukan opsi untuk navigasi. Jadi untuk memperlihatkannya dengan cepat, kita akan masuk ke tampilan dan kecerahan. Well done. Oh, ayolah, di mana ya? Apakah ada di layar utama?
Ya, oke. Jadi ada di layar utama, dan di sini kita punya navigasi sistem dan kamu bisa mengubahnya dari gestur ke tombol. Jadi begitulah kira-kira tentang hal itu. Sekarang, jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.